Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Farid. Saya dari semester 5B dengan NIM 11820600065. Nah, di sini insya Allah saya akan menjelaskan sedikit mengenai struktur dan metabolisme protein. Sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari protein itu. Protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air. Semua enzim, berbagai hormon pengangkut zat-zat gizi dan darah adalah protein. Adapun asal kata protein yaitu protos dari bahasa Yunani yang berarti yang paling utama. Yang artinya senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein adalah makromolekul yang paling banyak ditemukan di dalam sel makhluk hidup dan merupakan 50% atau lebih dari berat kering sel. Protein memiliki jumlah yang sangat bervariasi yang mulai dari struktur maupun fungsinya. Peran protein diantaranya sebagai katalisator, pendukung cadangan sistem imun, alat gerak, sistem transport, dan respon kimiawi. Protein tersebut merupakan hasil ekspresi dari informasi genetik masing-masing suatu organisme tak terkecuali pada bakteri. Nah, selanjutnya struktur protein. Protein yang tersusun dari rantai asam amino akan memiliki berbagai macam struktur yang khas pada masing-masing protein. Karena protein disusun oleh asam amino yang berbeda secara kimiawinya, maka suatu protein akan terangkai melalui ikatan peptida dan bahkan terkadang dihubungkan oleh ikatan sulfida. Selanjutnya, protein juga bisa mengalami pelipatan membentuk struktur yang bermacam-macam. Adapun struktur protein meliputi yang pertama ada struktur primer, yang kedua ada struktur sekunder, yang ketiga ada struktur tersier, dan yang terakhir struktur kuartener. Yang pertama, struktur primer. Struktur primer merupakan struktur yang sederhana dengan urutan-urutan asam amino yang tersusun secara linear, yang mirip seperti tatanan huruf dalam sebuah kata dan tidak terjadi percabangan rantai. Struktur primer terbentuk melalui ikatan antara gugus amino dengan gugus karboksil. Ikatan tersebut dinamakan ikatan peptida atau ikatan amida. Struktur ini dapat menentukan urutan suatu asam amino dari suatu polipeptida. Yang kedua, struktur sekunder. Struktur sekunder merupakan kombinasi antara struktur primer yang linear distabilkan oleh ikatan hidrogen antara gugus CO dan NH di sepanjang tulang belakang polipeptida. Salah satu contoh struktur sekunder adalah A-heliks. Struktur ini memiliki segmen-segmen dalam polipeptida yang terlilit atau terlipat secara berulang. Yang selanjutnya, struktur tersier. Struktur tersier adalah lapisan yang tumpang tindih di atas pola struktur sekunder yang terdiri atas pemutarbalikan tak beraturan yang ikatan antara rantai samping gugus R sebagai asam amino. Struktur ini merupakan konfirmasi tiga dimensi yang mengacu pada hubungan spasial antara struktur sekunder. Struktur ini distabilkan oleh 4 macam ikatan, yakni ikatan hidrogen, ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan hidrofobik. Yang terakhir, struktur quaterner adalah gambaran dari pengaruh subunit atau promoter protein dalam ruang. Struktur ini memiliki 2
atau lebih dari subunit protein dengan struktur tersier yang akan membentuk protein kompleks yang fungsional. Ikatan yang berperan dalam struktur ini adalah ikatan non-kovalen, yakni interaksi elektrostatis hidrogen dan hidrofobik. Oke, selanjutnya pengertian dari metabolisme. Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme termasuk yang terjadi di tingkat seluler. Secara umum, metabolisme ini memiliki dua arah lintasan reaksi kimianya. Yang pertama ada organik, yang kedua ada katabolisme, yaitu reaksi yang mengurai molekul senyawa organik yang mendapatkan energi. Anabolisme yaitu reaksi merangkai senyawa organik dari molekul-molekul tertentu untuk diserap oleh sel tubuh. Kedua arah lintasan metabolisme diperlukan setiap organisme untuk dapat bertahan hidup. Arah lintasan metabolisme ditentukan oleh suatu senyawa yang disebut sebagai hormon yang dipercepat oleh enzim. Pada senyawa organik, penentu arah reaksi kimia disebut promotor, dan penentu percepatan reaksi kimia disebut katalis. Pada setiap arah metabolisme, reaksi kimia melibatkan sejumlah substrat yang bereaksi dengan dikatalis enzim pada jenjang-jenjang reaksi guna menghasilkan senyawa intermediat yang merupakan substrat pada jenjang reaksi berikutnya. Keseluruhan reaksi kimia yang terlibat pada suatu jenjang reaksi disebut metabolom. Semua ini dipelajari daripada suatu cabang ilmu biologi yang disebut metabolomika. Oke, metabolisme protein. Metabolisme protein yang terdapat dalam makanan kita dicernakan dalam lambung dan usus menjadi asam amino yang diabsorpsi dan dibawa oleh darah ke hati. Sebagian asam amino diambil oleh hati, sebagai lagi diedarkan ke dalam jaringan-jaringan luar hati. Protein dalam sel-sel tubuh dibentuk dari asam amino. Bila ada kelebihan asam amino dari jumlah yang digunakan untuk biosintesis protein, kelebihan asam amino akan diubah menjadi asam keto yang dapat masuk ke dalam siklus asam sistrat atau diubah menjadi urea. Hati merupakan organ tubuh di mana terjadi reaksi katabolisme maupun anabolisme. Asam amino yang dibuat dalam hati maupun yang dihasilkan dari proses katabolisme protein dalam hati dibawa oleh darah ke dalam jaringan untuk digunakan proses anabolik maupun katabolik yang terjadi dalam jaringan di luar hati. Asam amino yang terdapat dalam darah berasal dari 3 sumber, yaitu absorpsi melalui dinding usus, hasil penguraian protein dalam sel, dan hasil sintesis asam amino dalam sel. Banyaknya asam amino dalam darah tergantung dari keseimbangan antara pembentukan asam amino dan penggunaannya. Hati berfungsi sebagai pengatur konsentrasi asam amino dalam darah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.